Masa hantu itu jam 9? Tiba-tiba gue pengen ngomong gini, yaudahlah lu kalau mau nebeng lah, serah lu dah gitu. Tapi jangan rese, lu jangan mondar-mandir gitu karena ganggu kan. Si ceweknya ini indigo gitu bang. Nah setelah dibelin, si ceweknya rekan saya ini minta ditemenin ke toilet. Tiba-tiba dia teriak dari dalam, merintih kesakitan gitu. Nggak lama dia keluar. Katanya di dalam toilet ada yang gangguin dia. Dan lebih sayang mobil dibanding ketakutan. Lu lebih takut miskin dibanding takut setan, ya Oh kan? jelas Ya kan? Ya udahlah, nggak apa-apa lah tidur di kosan yang sampah gitu, tapi berhantu ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting gue bulanan gue gangguin cukup. setan lu tinggal ketemu ustadz. Miskin lu ketemu dia kolektor mulu, males nggak berisik. Ganggu. Pianikanya berbunyi merdu banget. Awal kita mikir itu lagu dari TV, sampai akhirnya pianikanya kita titip tetangga. Lah, nyusahin jadi. Wah ini sih jebakan Batman gila lu. Wah lu jahat lu. Azab. Kita boleh gak sih openingnya gak usah heboh-heboh gitu ya? Iya. Gimana cara opening yang baik ya? Gue masih di episode 13 gue masih bingung. Soalnya opening yang baik dan normal gimana? Coba lo contohin. tapi kayak halo guys gitu tuh kayak selamat datang di Cilom, kayak kurang ya. Enggak sih, ganggu. Mungkin 10 tahun lalu begitu ya. Ya 2000 era 2013 14 gitu kali ya. Halo guys, masih itu. Oh gini, hai gengs. Hai gengs. Soalnya kan kayak Radit, kayak Gofar, si Green Boys-nya tuh dia openingnya langsung ngobrol gitu aja, Teng. Iya. Kita langsung kan mereka Radit sama Gofar ya. Iya. mereka udah ngelewatin masa-masa kayak kita tuh. Hey guys gitu. Iya. Udah lewatin. Bener. Ya kan? Mau podcastnya sambil kayang nggak? Si peduli ya dia sih. Kalau garitmanya juga. Si Markus lewat mulu. Oke, gue namanya Markus. Barusan bukan cicak. Iya kan di Bali banyak tokek kan. Di rumah gue ada gede gini nih. Gue panggilnya Markus. Mikrofon gue kayak kerendahan deh. Ini kali ketinggian ya, too much ya. Cukup kok gitu. Cukup. Lo tau gak sih, gue ganjel mikrofonnya pakai 2 kotak jam gitu. Gue pakai 7 buku. 7 bukunya Ayah. Kayaknya kita mesti beli stand mikrofon yang begini. Iya kan? Yang jepit di meja itu kan? Iya. Ini gak terlalu mahal itu. Cuman berapa sih? 30-40 ribu ya? Anjing 40 ribu. Apaan bahannya? Selang. Ngeok gitu-gitu ntar. Emang bukan segituan ya? Enggak sih, kayaknya 100 ribuan kayaknya. Oh gitu? Iya. Ya kita sering-sering live aja biar ada yang nge-give. Singa. Enggak, paus. Ya paus. Kalau TikTok paus. Paus sama apa ya? Gue lupa dah. Paus sama apa gitu. Ada deh pokoknya itu 500 ribu ya. Per 200 ribu gitu paling banyak. Kalau gak salah. Gila ya. Iya. Ada yang ngirim segitu cuy buat orang gak dikenal. Hebat juga Indonesia. Buat orang random. Hebat. Iya. Siapa yang joget-joget itu? Setbor ya? Setbor. Yang sekampung kan? Dia yang sekampung. Yang akhirnya jadi ditangkap kan? Iya. Kan sempat ditangkap kan deh? Oh iya, benar. Ngomongin hebat, lo tau gak sih Teng? Sekarang ada PIM 5 anjay. Mana ada? Ada cuy, sumpah. Anjing. Yang Range Market tuh. Parkiran Range Market yang pojok, ini dulu parkiran motor. Dominos ya? Iya, Dominos ya. Iya. Dekat masjid berarti kan?
Belakang masjid bener. Itu jadi PIM 5. Konsepnya kayak The Breeze sama Isfara gitu, outdoor-outdoor gitu. Sekarang. Anjing. Gokil ya? Gue itu gue itu pindah ke Bali Agustus 2025. Sekarang bulan Maret. Maret mau April, ya. Maret April 2026. Iya. Udah ada PIM 5. Berbeli pesat. Perkembangannya pesat aja. Itu kayak dibangunnya Jakarta cuma apa nih, Bu Produser? Road trip apa kita ke Jakarta? Buat ke PIM 5 doang. 5. Biar sah ya. Biar. Second home. Second home, ya kan? Tapi Tagline bener, PIM 2 gitu kan? PIM 3. PIM 3 lo kalau masuk ininya, apa? Tab parkir ya. Terus selamat datang di rumah kedua Anda. Gitu. Anjay. Keren ya? Saking semua orang kayaknya ke PIM tuh ya. Saking semua orang merasa PIM rumahnya kedua ya beneran. Kocak ya. Gokil. Gila sih. Tapi emang PIM itu tempat apa ya? Ada semua sih, hampir semua ada. Hampir. Tapi bukan iya. belanja kalau ke PIM itu menurut gue ya. Jalan-jalan Nongkrong. aja. Iya, jalan-jalan aja. Nongkrong. Window shopping, ketemu temen, zaman dulu ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin anak-anak sekarang juga masih sama kali ya behaviornya. Gitu. Oh, Ya kan? dulu kan masih enak tuh, dalam mall bisa ngerokok masih. Sekarang kan di area 51 doang kan. Ya, sama. Yang lainnya nggak ada kan, yang lainnya no smoking kan. Sama street gallery, tapi yang tenan-tenan tertentu doang tuh, Union. Oh, yang di apa sambungan luarnya gitu ya, kayak Starbucks. Starbucks kayaknya udah nggak ada deh. Starbucks sih. Yakun Kaya masih ada. Starbucks tapi kayaknya udah nggak ada. Starbucks seberangnya Yakun Kaya Tos. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Iya bener tuh. Awi udah nggak ada. Iya kata Awi udah nggak ada. Awi kayak masih ke PIM aja. Awi kan petak 9 men nih. Glodok. Roxy paling nggak. Kayak Awi ke PIM. Awi stadium ya zamannya. Awi stadium dibopong masuknya. Kagak disuruh masuk sendiri. Kok Awi? Gitu. 1001 Coliseum Awi. Gila. Hebat juga Jaksel ya. Ngomongin Jaksel. Sesuai ibu produser bilang, tema hari ini adalah hantu di Jaksel. Sebelum ngomongin hantu, kita jangan lupa guys kirim. Oh iya. Share cerita kalian ke Instagram, TikTok kita @cerita.celem. Ya. Kalau email mau panjangan ceritacelem@gmail.com. Gitu ya. Yoi. Lanjut. Gimana? Gue ada 2 cerita sih. Nah ini tuh deket nih sama PIM. Areanya radio dalam. Satu cerita tuh pengalaman pribadi gue. Satu cerita lagi teman lama gue. Di radio dalam. Tadi gue udah mention ya tempatnya radio dalam ya. Radio dalam. Radal. Kalau yang gue nih, ntar kalau misalnya ternyata masuk ke viewsnya orang-orang pada komen kali, wah iya tuh radal tuh, atau kayak agak bang bohong lu gitu, mungkin. Tapi gue ngalamin. Waktu itu gue dari mana ya? Kayak dari kampus deh, mau pulang, interstudy, Pangpol, mau pulang ke Cinere. Naik mobil, terus udah gitu lewat radal kan. Jalur gua kan biasanya radal, Pondok Pinang, Lebak Bulus, laut belakang tuh kalau ke Cinere. Udah gitu udah nih, gue berdua nih itu sama temen gue. Ini motoran, mobilan, angkotan? Mobil. Mobil, oke. Okay. Mobil. Ini cerita ini dua-duanya di mobil ceritanya. Ini di mobil. Terus jam kayak belum malam itu masih macet kok, masih jamnya lo jam-jam yang macet jam 8:30 9 tau gak sih lo? Ya kan. Terus udah jalan nih, gue inget
posisinya itu yang sebelum yang gedung Silit, tau gak sih lu Silit? Turunan gitu. Sebelum tuh, sebelum yang Ah, Silit. Mau turun, tiba-tiba kan spion gue kelihatan nih spion tengah ya. ah. Tuh ada yang kayak geser-geser gitu. Set, ganggu lah pokoknya ganggu. Kayak geser gitu, nyik gitu-gitu. Gue pikir tadi ya flash lampu mobil belakang ini kan orang lain kan. Terus gue nggak ngeh tuh, mata gue masih ke depan karena macet. Terus ganggu, set, set, bayang gitu. Apaan sih nih gitu. Gue tengok kosong, ya kan. Udah deh, gue jalan lagi deh. Lewat Silit tuh, Silit naik kan, abis Silit tuh kan naik kan, abis yang Ya, gedung Silit itu naik kan. Set, set gitu lagi. Anjing apaan? Nah tiba-tiba gue berasa merinding tuh Teng, yang kepala gue bengkak ngeng gitu kan. ah. Wah, masa hantu jam segini anjir, aneh gila. Ya kan? Eh, jalan, terus tiba-tiba siluetnya tuh berasa tuh. Gue berasa tuh tekuk gue merinding itu di belakang gue. Nah, siluetnya tuh pas tuh kelihatan tuh siluetnya tuh nggak jelas. Cuman kayak lo tau gak sih kalau lampu mobil nembak ke pilar belakang mobil kita, itu kan di spion tuh kayak ada pantulan bayangan gitu kan. Nah, Ya. modelnya kayak gitu tapi agak lebih jelas sedikit. Nah, yang gue lihat ini tuh kayak anak-anak ya gitu, anak bocil. Ah, Gue kayak pas gue ngerasa ini kayak anak-anak deh, pas gue baru sadar, iya ini kayak siluet bayangannya tuh tiba-tiba badan gue merinding banget gitu. Terus gue tanya dong teman gue, lu lihat gak? Kagak, apaan sih? Kata dia gitu. Cuman gue ngerasa aneh, kata dia gitu. Kagak enak nih, ini gue, hawanya. Udah tuh, anjing, masa hantu itu jam 9? Karena lumayan macet, jadi jam 9-an lah gue di situ. Terus masih rame gitu, masih banyak mobil gitu-gitu. Kayak, ih anjing aneh banget. Udah tuh, terus gue tiba-tiba gue pengen ngomong gini, yaudahlah lu kalau mau nebeng lah, serah lu dah gitu. Tapi jangan rese, maksud gue lu jangan ya. mondar mandir gitu karena ganggu kan. Terus udah gitu kayak udah tuh. Nah yang pas abis karpet tuh bubur karpet kan belokan tuh Ya. hilang, udah kagak merinding, kagak berat gitu-gitu cuy. Anjing berarti gue beneran ditebengin tuh di radal. Jadi malah jalan kaki kali nanjak ya. Aneh banget. Nah itu kan kejadian gue. Ah, Terus pokoknya lumayan lama lah, sekitar 4 bulan sampai 5 bulan, 6 bulan setelah itulah teman gue cewek bawa mobil. Mobilnya itu kalau nggak salah Jazz deh, kalau nggak salah. Either Jazz apa Yaris gitu, pokoknya antara dua mau karakter mobil kayak gitu deh. Di radal juga kejadiannya. Jam kejadiannya itu jam 1 mau setengah 2, 1:15 gitu-gitu. Tabrakan dan dia nih. Tabrakan tapi kecelakaan tunggal ya. Dia itu ya. nabrak beton sebelum Indomaret yang Holy Cow. Oh, masih di jalan yang sama berarti. Masih di jalan sama gitu. Tapi dia posisinya dari arah, iya benar-benar. Dia rumahnya di Pondok Indah. Dia posisinya dari arah Beer Garden kan, ke arah Gandaria. Ah, ya, Dia nabrak tuh. Sorry. Tapi nabraknya dia sebelah kanan, bukan sebelah kiri. ya, ya. Nabrak nih. Posisi mobilnya, dianya selamat, cuman kayak lecet-lecet kena beling doang, tapi nggak yang bungep gitu-gitu kagak. Agak Ah, hancur badan. Mobilnya sih ringsek banget. Iya, kalau gue lupa kalau nggak salah Jazz apa Yaris gitu. Kan driver, penumpang nih. Nah dia sendiri nih ya. nyetirnya. Jadi si posisi yang di penumpang itu tuh kayak bener-bener ringsek parah gitu cuy. Yang srek gitu. Jadi kalau dia bawa temen atau bawa orang tuh mati sih kayak gitu. Oh, Nah dia selamat. Kan pas kejadian tabrakan itu kan dia diselamatin sama tukang-tukang abang-abang kan. ah, Karena buaya katanya bener-bener gede banget. Duar gitu. Nah, dia cerita, ditanya nih sama bapak tuh, Mbak, mabok mbak? Gitu. Ah, enggak, hmm, saya nggak mabok.
saya sehat gitu, bawa aja ke rumah sakit, mau ke polisi juga nggak apa-apa, saya nggak mabok, dibilang kayak gitu. Terus kenapa mbak kok tiba-tiba belok sendiri gitu? Bentar mas, dia bilang gitu, dia masih kayak masih shock ya, terus Nah, muntah gitu-gitu kan. berotak dong. Terus emang dia akhirnya bilang enggak, dia sehat Teng, sehat walafiat, bener-bener Ah, kagak kagak geger otak, kagak kenapa-napa, cuman shock aja, shock, cuman ya lecet-lecet kena pecahan beling doang. Terus dia bilang, emang mas ngeliatnya gimana? Iya mbak tuh jalan, pokoknya dia bilang gua tuh kecepatannya cuma 40-60-an, ya standar aja kalau di radal malam kan standar ya segitu ya. Jalan iya. terus tiba-tiba mobilnya tuh ngebuang melintir gitu, tus belok nabrak cuder gitu. Menurut abang-abang nih, batu Ah. tiba-tiba belok gitu. POV-nya dia itu tuh ada cewek nyebrang tiba-tiba, terus dia tuh ngindar. Merinding Oh, gue, gue merinding. ih, gimana berarti radalnya? Itu yang sebelum Holy Cow, pokoknya nggak jauh dari sekarang tuh jadi gue nggak mau mention ntar balak lagi. Pokoknya ada lah, pokoknya sebelum Ya, Holy pokoknya Cow aja. sepanjang jalan itulah ya. Ya, sepanjang jalan Dia itu. nabraknya pembatas jalan beton apa bangunan? Beton. Dia nabraknya Oh, beton orang, tembok beton. Kalau nggak salah tembok beton dia yang nabrak ya. Karena mobilnya tuh hancur ketiban beton juga, gitu. oh sampai hancur itu ya. Sampai hancur banget mobilnya parah. Itu. Nah, itu kejadiannya 2000 berapa ya sih? 2000. Ini sama di tahun yang sama kok sama gue, cuma beda berapa bulan doang kok kejadian radal itu. Gitu. Bar Legend Radio Dalam. Komen tuh kalau yang ada. Tapi emang ada ya urban legend dari radal cewek Tahu nyebrang gue, gitu. gue Oh, nggak tahu. Cuman ya pengalaman gue sama pengalaman teman gue itu janggal aja sih. Apa dua orang lah. iya, tempatnya sama lagi tempatnya. Tempatnya kan rutenya sama lagi Iya, gitu. sepanjang jalan kenangan. Ya, ya, Pak. Ya, Sepanjang jalan itu kan. kopi kenangan. Tapi gue, tapi untungnya gue gak pernah ada apa-apa sih sama di mana Ada. lewat radal. Kalau pulang Vespaan kan dulu lewat radal kan. Iya. Pasti itu kan jalur alternatif paling favorit ya, radal tuh ya. Iya, Kayak mau ke Cinere enak jalurnya, nggak banyak lampu merah, ya kan? iya. Jalannya Naruh lega, BSD tinggal belok kanan kan, iya. potong. Terus kalau mau cari makan dulu juga enak, ya kan? Lu mau warawiri, Iya, gue dulu pas zaman ngekos di Rompo juga lewat radal, bundaran Pondok Indah kanan kan, Pondok Pinang. ah, Timbang lewat Fatmawati gitu, lurus. Better lewat radal. ah, Untungnya nggak ada apa-apa sih. aduh, itu tuh pengalaman mobil tuh emang paling juara sih menurut gue. Dalam mobil ya, kan kemarin juga kita bahas kan tuh. Iya, dalam mobil. Berbahayanya kan itu yang gue bilang ya kayak teman lo itu. Akhirnya jadi kecelakaan. Nanti karena kaget, Iya, ngindarin atau kaget jadi hilang kontrol gitu. bukan maksud dia si hantunya tuh bukan maksud yang bukan mencelakakan hantunya, bukan misalkan sama secara fisik tapi mental yang dihajar gitu, ya kan? Kaget di. Akhirnya lu jadi kecelakaan gitu. Iya. Akhirnya lumayan gitu. Nah, agak usah ngasih Iya. kilometer deh. Kesian. Iya. Tapi nggak ada korban jiwa ya. Gak ada. Alhamdulillah kagak ada. Kalau gue juga gak ada, karena gue cuma ditebengin doang. Hmm. Terus lo berdua. Kalau berdua mah kayaknya Masih aman-aman aman aja. gitu, masih kayak Oh. udah gitu ya, udah aja gitu. Gitu. Hati-hati ya yang di jalan. Lagi Ya. mau ke PIM 5. Ya jadi pengen ke PIM 5. Iya. Anjing.
Berarti kalau dari radar putar balik BIM 5 ya? Ada, ya Terbalik. putar balik, benar. Putar balik sebelum lampu merah tuh. Iya benar. Oke, nggak usah kita kasih kilometer ya. Gak usah. Saya. Ya. Kan lo aman kan, sama teman lo juga sehat, aman-aman aja. Iya, pakai kacamata baca. Ada yang ngirimin nih. Iya. Ngirimin cerita. Kayaknya tentang kecelakaan juga nih. Tentang kecelakaan apa? Tentang setan di mobil nih kayaknya nih. Tema kita hari ini. Pocket di Libom. Mencekam sih. Setan mobil mencekam. Selamat malam Bang Rian dan Bang Banteng. Perkenalkan nama saya Rokhaya. 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 Kayak Khairuddin berarti nih, mirip-mirip. Pakai cengkok deh. Rokhaya. Gitu. Yang baca Rocky Gerung nih. Akhirnya saya. Perkenalkan nama saya Rokhaya. Saya mau berbagi pengalaman serem bagi saya, Bang. Tahun 2011-an saya punya kantor di Radio Dalam Jakarta Selatan lah. Ada juga nih cuy. Oke. Waktu itu rumah saya di Geraha Raya Bintaro. Di area Radal, kalau jam pulang kantor macet banget sampai ke Bintaro. Jadinya saya sering memutuskan untuk pulang dari Radal ke Bintaro setelah jam 10 atau 11 malam saja. Karena nyampainya pasti jam-jam segituan juga. Kalau pulang lebih cepat, iya macet pasti. Waktu malam, salah satu rekan kantor saya ada yang ulang tahun. Kita bikin acara tiup lilin lah. Rekan saya ini cowok, punya pacar cewek. Kalau sekarang cowok punya pacar cewek harus di-announce. Karena mungkin pacarnya cowok juga kalau sekarang. Harus di-state. Harus di-state nih. Jadi sekarang punya pacar cewek. Si ceweknya ini indigo gitu bang. Kita masih kumpul di kantor sampai jam 12 malam. Nah setelah tiup lilin, si ceweknya rekan saya ini minta ditemenin ke toilet. Saya anterin. Saya tungguin di depan toilet. Tiba-tiba dia teriak dari dalam, merintih kesakitan gitu. Terus saya tanya, kamu kenapa? Nggak lama dia keluar. Katanya di dalam toilet ada yang gangguin dia. Bentuknya wanita serem, kukunya panjang. Terus si ceweknya rekan saya ini kasih lihat tangannya, ada bekas cakaran panjang banget. Seketika saya kaget. Perasaan di kantor ini nggak pernah ada cerita-cerita serem. Waktu itu agak skeptis juga sih. Kita semua bergegas pulang. Nah, saya pulang naik mobil sendirian. Udah sekitar jam 1-an malam. Jalanan udah mulai sepi. Apalagi masuk ke area Geraha Bintaro. Udah sepi banget dan masih agak gelap sepanjang jalan itu. Tiba-tiba keinget lagi tentang kejadian di kantor tadi. Jadi merinding, mana sendirian, sepi, jadi parno. Gak sengaja saya ngelihat ke arah kaca spion tengah. Di kursi belakang sekelibat ada bayangan hitam gitu ngebentuk siluet manusia. Saya ambil kacamata. Makanya nih, saya ambil kacamata minus untuk memastikan yang saya lihat itu salah. Pas kacamata saya pakai, cereng, ternyata bener aja ada cewek rambutnya panjang. Nah, gar nutupin separuh mukanya. Kita lihat-lihatan di kaca spion. Anjing kuring tuh. Gila. Saya langsung lepas kacamata, spion saya hadapin full ke muka saya. Sambil kencangin musik, terus buka semua pintu kaca mobil. Bilang dalam hati bahwa ini cuma imajinasi aja, kamu lagi parno. Sejak itu, setiap kali saya naik mobil, kaca spion tengah nggak pernah menghadap ke kursi belakang lagi. Sekian bang ceritanya. Kalau nggak celem, sukses dan sehat selalu ya bang. Terima kasih Rokhaya, serem gue ini. Serem. Tahun 2011 tuh Geraha masih serem loh. Tahun 2011 masih ipes. Oh tapi di Geraha ya, bukan di Radal ya kejadiannya ya? Kan, tapi kejadian pertama yang temennya dicakar itu di Radal, di kantornya. Oke, nebeng juga. Dianya ngalaminnya di Geraha, di mobil sendirian.
Iya, Ih, males juga ya. nebeng juga tuh nebeng si anjir. Iya, Tapi gue merinding loh tadi langsung. Ih, males ya. iya, Lihat-lihatan lagi, anjing. iya, itu ganggu Nggak, sih, ganggu gila. dia pakai ini lagi, pakai kacamata dipertegas. Ah benar, males banget. Ayam panjang, katanya panjang, lirik gitu ayam. Mau kemana lo? Terus buka pintu. Vin Diesel lah buka pintu guling-gulingan. Mobil di jalan. Dominic Toretto aja Hidup Toretto. gitu, dak 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 dak, dak. Kita kan lebih sayang mobil dibanding ketakutan. Sama ini kayak ini, lu lebih baik apa, lu lebih takut miskin dibanding takut setan, ya Oh kan? jelas, jelas, Ya kan? jelas. Udahlah nggak apa-apa lah tidur di kosan yang sampah gitu tapi berhantu, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting Kalau gue bulanan gue digangguin cukup. setan lo tinggal ketemu ustadz cuy. Iya. Miskin lo ketemu dia kolektor mulu, males nggak berisik. Ganggu ganggu. Asli berisik rame-rame anjing. Ganggu. Tapi Serem ya. tapi itu relate tuh sama cerita gue tuh, asli. Iya, kayaknya Iya, kita sengaja nih konsepkannya mobil. dalam mobil. Ternyata sama kebetulan ceritanya sama lo. Kita tapi males Iya. ya. Males kan sih lo? Males mas. Tadi gue langsung kayak pasti siluet itu kayak untungnya kalau gue anak-anak kan siluetnya kan. Kalau dia Hmm. terus kagak jelas, agak buff, kagak bold gitu gitu. Kalau dia kan bold ya, kan anjing banget. Iya, kelihatan lagi. Kuring gila. Kelihatan itu kan kayak sesuai titik mbak. Sesuai titik katanya goceh. Katanya gokar. Sesuai titik mbak. Udah ada, udah ada tuh Gokare. Emang belum ada ya? Belum. Uber aja belum ada tahun ini. Tahun ini Uber tuh kan 2014 ya kalau nggak salah, Pak. 14 akhir 13. itu juga masih pakai CC, pakai CC kan. Pakai CC. Motor kali CC. Serem ya? Tuh, gue 4 deh. Serem. Iya, Karena gue relate. sih. Karena gue relate. Gue sih alhamdulillah belum pernah ngalamin ya. Karena gue relate. Emang gue pernah naik taksi. Nah, gue pernah nih. Lo tau daerah Bendi nggak, Bendi? Deket Anak kusir. Tanah Kusir ya. Tahu. Gue naik taksi deh. Gue dari teman gue di situ. Mesen taksi. Gue lupa taksi online apa taksi biasa gitu. Mau ke Rempoa. Pulang. Dia di jalan cerita kan, Mas itu rumah temannya gitu. Iya Pak, kenapa gitu. Di ujung sana ada rumah kosong kan Mas gitu. Ada. Jadi di ujung rumah tuh ada rumah gede gitu, dua kafling jadi satu. Kosong yang udah hancur gitu loh, yang udah hancur lah pokoknya. Nggak pakai. Saya pernah tuh Mas angkut penumpang di situ. Pas tengah jalan penumpangnya hilang. Gitu. Penumpang hilang, jadi dia balik lagi ke rumah. Itu dia balik, rumahnya hancur. Tadi gue bilang lah, emang sebelumnya rumahnya nggak hancur Pak? Enggak, rumahnya rumah biasa aja. Naik tuh penumpangnya 2 atau 3 orang gitu dicetak. Naik jalan, tengah jalan hilang. Pasti balik lagi, nyampe tuh tempat rumahnya rumah kosong, rumah hancur gitu. Anjir. Tapi lama. Itu bisa jadi next episode sih tuh. Maksudnya yang kayak ojol-ojol, taksol gitu yang online-online. Iya, Itu kan suka dipesanin begituan kan ya. Gimana ya caranya ya? Itu udah digital. Yang aneh kan yang pesanan goib itu kan, yang dia mesen GoFood apa gitu kan. Terus gue pernah tahu yang ini yang pesan Kalibata bukan? Diketok-ketok, enggak, rumah deh. Rumah diketok-ketok gitu. Terus yang keluar dari dalam bapaknya marah-marah gitu, kayak Mas jam berapa ini ngetok-ketok gitu loh.
Tapi saya ada pesanan ke sini Pak gitu. Terus sama siapa? Sebutlah nama siapa gitu. Oke, bapak dibayar. Terus dia bilang, Mas, bilang ini teman-teman ojek yang lain kalau ada pesanan atas nama ini ke rumah ini, jangan diambil karena itu anak saya udah meninggal. Gar. Males ya lu. Males. Gar. Iya. Goreng, ganggu gila. Ganggu anjir. Ganggu sih. Kalau bapaknya lagi punya duit, ini kan nggak punya duit tuh. Iya. Ini kan ribet. Biasanya pesan KFC, sore 200 paket gitu kayak, yang bayar gimana? Tapi gue penasaran sih, mereka tuh cara pesennya gimana ya? Maksudnya kayak lucu aja gitu. Kan udah daya. Orang iseng sih pakai akun gitu. Iseng gila, iseng banget tuh. Oh ini yang orderan fiktif itu loh, orderan fiktif. Iya. Main duit, orderan fiktif. Kebetulan rumahnya anaknya udah meninggal gitu nanti ya. Jadi ya udah gimmickin aja sekalian. Orang nipu. Iya, scammer kan. Karena kebetulan anaknya udah meninggal jadi cerita hoyoy. Dalam mah. Jadi urban legend deh. Iya. Iya. Tapi tadi Rokhaya serem juga ya. Berapa tadi kita? 4 ya Rokhaya. Hati di jalan. 4. Ketemu setan lagi jangan kelihatan anjing, terus berantem. Apa yang lau-lokitin kata setannya gitu. Apa yang lau-lokitin? Hah? Males. Iya, lu mau tubir. Oke. Tapi ya. Kalau itu terjadi sama lu mau ngapain? Gue mau ngapain? Nanti sih gue. Pura-pura pingsan. Andai sih, emang gue yakin pasti gue nge-freeze. Itu yang gue yakin, pasti gue nge-freeze kayak gitu. Kayak biji lu naik gitu ya. Gitu ya. Gabung sama Jakun gitu bertiga. 3 di sini ngumpul nih. Trikotil. Nyalinya hilang semua. Kalau lu udah ngalamin. Tapi kan gue nggak sejelas Rohaya. Kayak kalau sejelas Rohaya gue pura-pura pingsan sih kayak. Kan lagi nyetir anjing. Gimana nih, nubruk dong. Gak tahu sih gue amit-amit sih. Ngapain? Menepi, turun, bahaya dong malam-malam kan sendirian, apalagi perempuan apanya. Menepi, turun, bahaya. Kalau kita sih menepi, turun ya paling ketemu orang ya udah mau apa gitu. Tapi kayak makin naik kan bahaya. Nih lo bayangin nih, lo menepi nih, ya kan, des turun kan, pasti cepat-cepat turun, des pas lihat tuh kayak wujudnya makin jelas itu ganggu sih. Atau dia turun juga kayak ada apaan sih bang? Gitu. Ada lu anjing gimana sih? Ada lu bangsat, gue gak mau. Oh gitu, ya cuman gitu doang. Oh gitu. Terbang lagi gitu. Kayak pingsan. Gue tuh pingsan kayaknya pingsan, most likely pingsan. Terus sih. Ayo. Amit. Ayo 4 ya. 4. Rokhaya udah ngirim cerita. Terima kasih. Oke. Di momen nih. Dari Twitter. Nama akunnya Legonaus. Anjay, Legonaus. Dari X, Twitter udah gak ada loh. Oh iya, X. Anjing, old school banget Twitter nyebut. Darinya nih. Hah? Darinya? Kan X-nya. Ya. Aduh. Maaf ya guys. Jokes 40 tahun dong gitu. Oke. Si. Ya. Nama akunnya Legonaus. Gua di rumah punya pianika tiup. Pas ada berita almarhum Olga meninggal, pianikanya berbunyi merdu banget. Awal kita mikir itu lagu dari TV. Tapi setelah TV-nya dimatiin kok tambah kenceng. Akhirnya kita semua lari keluar rumah. Dan setelah itu, pianikanya sekarang berbunyi sendiri sampai akhirnya pianikanya kita titip tetangga. Lah, nyusahin jadi.
Bala ini Tangga tiba-tiba anjing. Gimana sih? anjing. Wah ini sih jebakan Batman gila lu. Wah lu Bangsat. jahat lu. Taruh tangga aja. Serem nih. Ih, si Aidi biarin aja. Dia suka julitin kalau kita beli kulkas baru. Iya. Kalau kita beli kulkas baru dia suka julitin kayak Dia nikah. Anjing. Hubungannya juga sama orang meninggal nikah bunyi. lo kayak dikasih boneka Annabelle sama lo, jadi lo anjing banget tangganya. Iya. Ini Bu buat anak yang latihan musik nih. Iya Jadi, buat di sekolah. Saya dengar anak ibu suaranya bagus nih, nyanyi pakai pianika. Lah, kayak mana caranya? David Foster juga gak bisa nyanyi pakai pianika. Bangsat sini orang nih anjing. Kacau. Jangan lagi ya. Hati-hati tetangga kalau terima pianika. Bala lu. Ya udah dah. Nah.